Mawi nama sidam Om Tanme Manas Siwasam Kalpamastu. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama kelompok kerja Penyuluh Agama Hindu mengucapkan selamat Hari Suci Galungan untuk kita semua. Semoga atas limpahan anugerah beliau kita selalu bisa angai bahagia bersyukur kepada Sang Dewasa. Karma kita ke depannya semakin ringan. Oke, Kenten, Bapak Ibu sareng sami, Bu Giri dan Pak sareng sami, Istungkara, hari ini kita akan memasuki hadiah yang ke-6, sloka 41 sampai 45. Dan semoga diskusi kita hari ini berlangsung menarik karena memang ada beberapa sloka yang memang sangat indah kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita pawitri karana mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, kita mulai. Pawitro sarwawastang gato piwa yasmare pundari kaksam abaya abhyantara suci Sri Wisnu Sri Wisnu. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Baik, Bapak Ibu sareng sami, kita kita wacen ya, sloka yang ke-41 bersama-sama. Rapya punya kertam loken. Rapya punya kertam loken. Usit wasa swati sama. Usit wasa swati sama. Suci Nam Sri Matam Gehe. Suci Nam Sri Mata Gehe. Yoga Bri Rasta Tubijayate. Yoga Brahasto Jayate. Prapya punya kertam lokan. Prapya punya kritam lokan. Usitwa saswati sama. Usitwa sama. Sucinam Sri Matam Gehe. Sucinam Sri Matam Gehe. Yoga Birasto Bijayate. Yoga Birasto Bijayate. Setelah mencapai dunia kebenaran, menetap di sana bertahun-tahun, seorang yang jatuh dari yoga, lahir kembali ke dalam keluarga yang suci dan makmur. Jadi Bapak Ibu sareng sami, jadi sloka niki tentu
Hilang satu suaranya. kita alami, yang kedua kita tidak boleh menyerah terhadap kegagalan yang kita miliki. Itu yang pertama, bahwa tidak ada karma yang sia-sia. Ya, kesempatan kita hidup saat ini adalah kesempatan ya bagi kita untuk membangun karma-karma kebajikan. Pun kalau nantinya kita gagal, ya ada garansi dari sastra kita. Kalau kita jatuh dari melaksanakan yoga itu, entah karena berbagai macam alasan, ya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk nantinya bisa kembali lahir di keluarga yang suci dan makmur. Tetapi ya saya bilang ini tentu tidak kemudian membuat kita itu lengah dan lemah gitu ya. Lengah dan lemah ini biasanya yang lengah lain artinya ini lemah dan lengah. Ini penting bahwa pada kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ada beberapa kata kunci yang kita bisa renungkan bahwa bisa jadi perjuangan-perjuangan kita hari ini ya tidak mulus gitu ya. Jadi kediaman di alam surga itu diberikan kepada mereka yang melakukan ya kegiatan-kegiatan yang positif. Namun ketika dia mengalami kegagalan, ya dia akan diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Jadi kepada mereka yang melakukan perbuatan bajik duniawi dan kegiatan buah dari karma kanda yang diperintahkan dalam Weda, tapi tentu adalah perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dharma gitu ya. Jadi mengapa seorang yogi yang gagal harus pergi ke alam surga? Nah, ini pertanyaannya. Jadi alasannya ya lawan dari yoga itu adalah boga. Ya, yoga itulah bersatunya diri kita dengan Tuhan, dan boga itu kenikmatan kita terhadap material. Ini alasan. Jadi ada orang yang melaksanakan yoga, tetapi juga belum mampu melepaskan ikatan dari boga gitu ya. Nah ini sehingga dia akan jatuh. Seorang jatuh dari yoga karena keinginannya untuk boga. Ini persoalannya. Jadi kita ingin mengharapkan pencapaian bersatu dengan Tuhan, tapi di satu sisi kita belum mampu melepaskan keinginan kita untuk kenikmatan material. Jadi Tuhan seperti seorang ayah. Jadi dalam hal ini Tuhan itu laksana seperti ayah kita yang memanjakan kita, memberi yogi yang jatuh itu kesempatan untuk terlibat dalam boga di kehidupan berikutnya. Jadi makanya tadi kita bisa terlahir di keluarga yang suci dan makmur gitu. Ya pilihannya ada dua, apakah akan lahir di keluarga yang makmur tapi tidak suci, atau di keluarga suci tetapi tidak makmur, atau di keluarga suci dan makmur. Itu tentu tergantung daripada kualitas karma-karma yang kita lakukan. Jiwa-jiwa tersebut kemudian dilahirkan dalam sebuah keluarga di mana mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Jadi karena karma-karma baik yang kita lakukan, tentu ya karena kita belum bisa mencapai moksa, kita akan diberikan kesempatan untuk bisa dalam kehidupan yang akan datang melanjutkan perjalanan spiritual kita. Kata sucinam di dalam sloka tadi kita baca, itu berarti mereka yang saleh dan berakhlak baik. Sri artinya mereka yang kaya. Jadi seorang yogi yang tidak berhasil ya, lahir di keluarga yang saleh, yang akan memelihara spiritualitas anak-anak sejak kecil, atau dalam keluarga kaya di mana semua kebutuhan tubuh mereka terpenuhi. Dan sehingga seseorang tidak perlu terlibat dalam perjuangan untuk bertahan hidup. Nah, ini ada juga kondisi-kondisi seperti itu kita dapati ya, mungkin ya orang karma baiknya dulu banyak sehingga saat ini mereka lahir di lingkungan orang-orang suci dan di lingkungan orang-orang yang berpenghidupan cukup secara material. Sehingga dia tidak perlu memerlukan perjuangan yang sangat berat untuk melangsungkan kehidupannya. Ya, lingkungan keluarga seperti itu akan mampu memfasilitasi kesempatan kita untuk terlibat dalam pengejaran spiritual bagi jiwa yang cenderung demikian. Nah, ini kan tentu bagi mereka yang cenderung demikian. Jadi saya yakin Bapak, Ibu, dan kita semua pada hari ini, ya, perjuangan kita melalui kehidupan kita sehari-hari, berjuang secara rohani. Ya pun kita kalau gagal ya jangan berkecil hati, bahwa tidak ada yang sia-sia. Kita masih diberikan kesempatan untuk itu,
Mari kita pastikan kesempatan hidup saat ini adalah kesempatan indah, kesempatan emas bagi kita untuk mendulang, membangun, mengumpulkan kebajikan demi kebajikan. Nanti yang kira nih pesannya. Nih, lanjut. Sloka yang ke-42. Part 2 kita baca dengan reng priring. Hatha wayogina mewa. Atawayo gina Kule bawati di matam. kule bawati Eta didur labataram. Loke janma yadi dresam. Atau mungkin ya, atau ia mungkin lahir di dalam keluarga dari para yogi yang diberkati dengan kebijaksanaan. Sebab kelahiran yang demikian ini sesungguhnya lebih sukar didapat di duniawi. Artinya, Bapak Ibu sareng sami, kalau kita membaca arti dari sloka niki, orang yang berbuat baik pada kehidupan ini, ya berbuat baik berdasarkan dharma, pustaka suci Weda kita, seandainya dia mengalami kegagalan, kesempatannya dua. Dia lahir di tempat keluarga, nanti akan lahir di tempat orang yang makmur, sehingga dia tidak memiliki masalah ketika dia ingin memperjuangkan kehidupannya masuk ke dunia spiritual, atau dia akan dilahirkan di keluarga-keluarga yang memiliki kebijaksanaan. Di lingkungan griya misalnya, di lingkungan pemangku misalnya, orang-orang atau di lingkungan para mereka yang menekuni yoga. Nah, tentu ya, kelahiran kita yang akan datang di tempat orang-orang suci, di tempat para yogi, di tempat para sadhu ini jauh lebih mulia ketimbang kemudian kalau kita lahir di tempat orang kaya. Nah, itu maksudnya sloka niki. Pilihannya niki. Nah, tinggal nanti tingkat kecerdasan atmannya di alam sana bersama Betara Yama, Betara Siwa dan Jogor Manik, bargainingnya saya mau lahir di mana kan gitu. Ya, kalau buka adik Anyani mau lahir di mana? Mau di tempat orang kaya apa di tempat orang suci kan juga pilihannya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kita karena kita adalah pribadi yang diberikan kehendak bebas oleh Desa Yang Widiwasa berdasarkan karma-karma kita, tentu inilah membutuhkan juga kemurnian. Kita memiliki cita-cita, kita akan menjadi seperti apa? Apakah kita akan menjadi seorang yogi atau kita akan menjadi orang yang kaya secara finansial? Nah, keadaan, situasi, ya, keluarga kelahiran kita memiliki pengaruh penting dalam perjalanan hidup kita. Dari orang tua kita memperoleh ciri-ciri fisik turun-temurun. Ini adalah proses genetik keturunan. Ya, jadi kalau kita tinggal di lingkungan para orang suci, para sulingge, para pandita, para yogi, ya, kemudian para pemeditasi dan sebagainya, maka secara genitas itu akan menurun juga kepada kita. Ini harus disadari, demikian kita mewarisi ya genitas kita dari orang-orang keluarga, situasi di mana kita lahir. Namun ada juga proses hereditas sosial ya, yang banyak mengikuti kebiasaan kita karena tempat lingkungan sosial di mana kita dibesarkan. Ya, misalnya walaupun kita tinggal di lingkungan pedanda, lingkungan pemangku, ternyata di sekitar lingkungan kita banyak orang suka menjudi, main tajen, banyak orang minuman, pemakai narkoba. Secara sosial kita bisa terpengaruh. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kita tidak bisa memilih apakah kita harus jadi orang India, orang Amerika, orang Inggris, atau orang Indonesia. Ya, kita mengidentifikasi diri kita dengan kebangsaan berdasarkan kelahiran kita. Dan bahkan mengembangkan permusuhan dengan orang-orang dari negara lain. Ya, selalu kita mengikuti agama orang tua kita atas dasar keturunan sosial. Niki juga harus diperhatikan. Kita saat ini beragama Hindu karena orang tua kita beragama Hindu. Tapi banyak juga orang beragama Hindu karena pilihan rohaninya.
Ya, bukan karena kelahiran genitas keluarganya beragama Hindu. Dan sering sekali ya, ini yang kemudian ya belakangan ini justru hangat. Ya, orang merasa dirinya lebih Hindu dibandingkan dengan orang yang berbeda karena dasar suku, dasar negara, dan lain sebagainya. Nah, ini mohon tidak dibesar-besarkan lah. Kita begitu berbicara Hindu ya kita sama. Mau Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, Hindu Toraja. Jadi jangan merasa karena kita orang Bali merasa lebih Hindu daripada orang-orang yang bukan dari Bali. Ini penting. Jadi jangan mengukur keberagaman kita hanya dari mana kita berasal, dari mana suku kita berasal. Itu penting. Nah, dengan demikian, tempat dan keluarga kelahiran kita memiliki dampak besar pada arah dan pencapaian hidup ya, hidup kita. Ini penting pengaruhnya. Jadi dengan siapa kita hidup, di lingkungan seperti apa kita hidup. Ya, dari keturunan mana, dari genitas seperti apa kita dilahirkan. Ini penting. Makanya di Jawa orang mengukur nih kalau mau nyari mantu, bobot, bibit, bebet gitu ya. Nah, itu pasti dihitung agar biar tahu untuk kalau dia dari keluarga baik-baik, keluarga rohaniwan, tinggal di lingkungan yang juga tidak banyak hal-hal negatifnya, biasanya itu dipilih. Nah, ini penting. Tapi itu baru umum, gambaran umum ya, tidak juga menjadi acuan baku. Itu Hampurang niki bukan menjadi acuan baku kita. Ya. Namun Tuhan memiliki catatan. Nah, ini penting. Namun Tuhan memiliki catatan atas semua pikiran dan tindakan kita selama hidup sampai akhir hayat kita. Ini menjadi penting. Yang terpenting adalah tabungannya gitu. Jadi bukan dari mana kita berasal dan kita turunan siapa gitu loh maksudnya. Yang lebih penting adalah tabungan karma kita. Inilah yang akan menentukan kemana kita akan melangkah dan di mana kita akan lahir dan kita akan lahir sebagai apa dengan kondisi seperti apa. Itu maksudnya. Tabungan karma kita yang menentukan. Nah, sesuai dengan hukum karma, aset spiritual yang diperoleh ya seorang yogi yang gagal di kehidupan sebelumnya ya dan tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu para yogi yang telah menempuh jarak yang cukup jauh dan mengalami kegagalan tidak dikirim ke surga oleh Tuhan. Tetapi mereka akan dilahirkan dalam keluarga yang berkembang secara spiritual untuk memfasilitasi kelanjutan perjalanan mereka. Kelahiran seperti itu adalah keberuntungan besar karena orang tua menanamkan kebijaksanaan ilahi pada anaknya sejak awal. Kita bisa melihat bagaimana kisah kasusnya lahirnya Buddha Gautama misalnya. Dia dilahirkan di tempat keluarga bangsawan, kerajaan. Ya, yang pada saat itu tentu sangat terkenal. Ya, ayahnya ingin menjadikan Siddhartha Gautama ini sebagai raja besar. Ya, rupa-rupanya orang tuanya Siddhartha nggak sadar kalau Siddhartha Gautama inilah kelahiran inkarnasi daripada orang suci. Sehingga keluarganya tidak mampu membendung niat ya, keinginan yang begitu besar dari Buddha Gautama untuk menjadi seorang Buddha. Itu loh. Ini juga penting kepada kita yang punya anak-anak di rumah. Kadang-kadang kita kan sering memaksakan anak kita itu seperti keinginan kita. Kita tidak tahu kalau anak kita ternyata rohnya lebih tua dari diri kita. Makanya sering sekali anak-anak itu menggurui kita atau bahkan menasehati kita sebagai orang tuanya. Karena bisa jadi anak-anak yang lahir di lingkungan kita adalah rohnya itu roh tua. Gitu. Ya, roh lebih spiritual dari kita. Makanya jangan salahkan kalau di Bali itu banyak orang menjadi pemangku ketika usia belia, masih muda, dan ampun kecatri itu. Karena mereka ternyata rupa-rupanya adalah inkarnasi dari orang-orang suci sebelumnya yang mungkin mengalami kegagalan dalam hidupnya. Sehingga dia pada kehidupan ini sedikit saja belajar agama, mereka sudah bisa. Ya, saya contohkan banyak orang yang secara tiba-tiba ya, tiba-tiba dia tadinya bandel, berandalan, awaknya metato konyangan, tapi begitu mengalami permenungan pada satu titik tertentu, kemudian dia bisa berubah 180 derajat dan kemudian menjadi orang spiritual. Karena sesungguhnya sebelumnya dia sudah memiliki tabungan karma kebajikan yang banyak. Walaupun memang ada juga orang yang kemudian melakukan itu sebagai pelarian, bahkan sebagai kamuflase untuk menutupi kelemahan dirinya, itu banyak juga. Tetapi yang saya bicarakan di sini banyak juga orang yang tadinya kelihatannya sebagai penjahat dan lain sebagainya, tiba-tiba setelah di Winten, kok tiba-tiba
apal mantra, apal tadu, apal upakara, senang bermeditasi, senang ke pura-pura yang tadinya ajakin ke pura ya selalu saja sulit untuk kita ajak seperti itu. Ini perlu juga diperhatikan seperti ini ke. Nggih, tiang kira nih ke part 2-nya, tulis part 3 aja. Yes, sloka 43. Tatra tambu desam yogam. Labate paurwadehikam. Yata teca tatu buya. Samsi daukurunandana. Tatratam budi samyogam. Labate paurwadehikam. Yatate catatu buya. Samsi daukurunandana. Di sana ia mendapatkan kembali kebijaksanaan yang diperoleh saat kehidupan badannya terdahulu. Wahai putra kuru, dari sana selanjutnya ia berjuang sampai sempurna. Jadi Bapak Ibu sareng sami, sloka ini mengajarkan kepada kita bahwa ya apa-apa yang kita perbuat, ya apa-apa yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya atau apa yang kita alami saat ini adalah merupakan akumulasi dari perbuatan kita di masa lalu. Bu Giri misalnya, walaupun beliau sebagai seorang pejabat pertama di lingkungan Kemenkrab saat ini, tetapi beliau juga seorang spiritual. Artinya bahwa kebijaksanaan spiritual yang beliau miliki itu karena apa-apa yang telah beliau perjuangkan pada masa kehidupan sebelumnya. Ya, kalau sekarang kebetulan Bu Giri dilahirkan di tempat yang makmur dan memiliki niat yang besar terhadap spiritual, nah itu kesempurnaan. Jadi inilah sesungguhnya kesempatan yang paling indah dalam hidup kita. Hidup di tempat orang yang makmur dan mendapatkan dukungan untuk menekuni spiritual. Banyak juga orang yang ya lahir di tempat yang makmur tetapi justru tidak mendapatkan dukungan spiritual. Secara materi mereka terpenuhi tapi secara asupan rohani mereka justru tidak mendapatkannya. Atau balik, ya, mereka memiliki keinginan spiritual tetapi tidak didukung oleh kemakmuran. Ya, ini juga yang banyak melahirkan persoalan. Itu akhirnya muncullah sulinggih jualan Banten, pemangku bisnis dan lain sebagainya. Ini catatan-catatan yang perlu kita benahi bersama-sama. Jadi dari hasil ini kita akan bisa berjuang lebih mudah. Ini kalau kita punya niat. Tapi banyak juga orang yang jatuh gitu. Artinya gini, pada kehidupan sebelumnya mereka sudah memiliki tabungan kebajikan yang banyak, yang bagus. Nah di kehidupan ini mereka sia-siakan, ya, karena merasa dirinya nyaman, aman, kaya, dan sudah spiritual, apalagi tinggal di lingkungan gereja, lingkungan pemangku, akhirnya mereka malah ngendah pela gitu, mede gitu, tidak suka sembahyang, tidak suka mempunya, tidak suka meditasi, artinya berarti kesempatan hidupnya ini mereka hambur-hamburkan untuk ketidakbaikan. Ini juga persoalan yang saat ini terjadi. Itu artinya bahwa kehidupan kita saat ini memang sangat fluktuatif, ya, tergantung kita memanajenya. Apakah kita akan meneruskan perjalanan spiritual kita, atau kita akan berhenti, atau kita akan menghabiskannya pada kehidupan ini. Tentu itu adalah pilihan kita. Gitu. Nah, Tuhan yang melinggi di dalam hati setiap makhluk hidup tentu sangat adil. Ya, apapun aset, ya,
spiritual yang telah kita kumpulkan di kehidupan yang lampau, ya berupa ketidakmelekatan, kebijaksanaan, pengabdian, keyakinan, toleransi, keteguhan hati, dan lain sebagainya, ini tentu tidak pernah lepas dari ya kemahatauan ide Sang Yang Widi Wasa. Tidak ada sekecil apapun yang tidak beliau ketahui. Ini mohon kita catat bersama-sama. Makanya pernah saya ungkapkan pada kesempatan yang lalu, walaupun kita duduk berdua di tempat yang sepi, berbicara berbisik-bisik, aku ada di sana sebagai saksi ketiga gitu. Ya, itu penting kita bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita dan selalu mengetahui baik yang sekali bahkan yang tersembunyi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Jadi, ya, pada waktu yang tepat dia akan memberi kita buah dari upaya kita di masa lalu dan akan meningkatkan spiritualitas kita dari dalam sesuai dengan pencapaian kita yang sebelumnya. Nah, ini makanya saya katakan kalau hari ini ya kita semua ya memiliki niat yang besar, keinginan yang besar untuk meningkatkan spiritualitas, berarti itu tidak pernah terlepas dari karma wasana kehidupan kita di masa lalu. Ya, walaupun banyak juga orang yang belum tertarik untuk mendiskusikan kebenaran, mendengarkan kebenaran, melaksanakan kebenaran, termasuk juga mungkin ya berdiskusi tentang susastra kita, misalnya Bhagavad Gita, Sara Samusaya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjelaskan mengapa beberapa orang yang menyimpan pandangan materialis, nah ini ya tiba-tiba menjadi sangat spiritual ketika samskara spiritual mereka terbangun. Mereka mendapatkan manfaat dari sadhana mereka dari kehidupan sebelumnya. Kan saya katakan tadi di awal, banyak sekali orang ya awalnya mungkin berandalan gitu ya, nakal, bandel, ya tiba-tiba karena kecatri oleh hidup betara sesunan, kemudian di Winten tiba-tiba bisa berubah 360 derajat dan mereka menjadi orang spiritual. Itu banyak kita alami di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi tidak sedikit juga yang tadinya kelihatan spiritual, ya tiba-tiba juga jatuh karena pilihan-pilihan hidupnya. Nah, seorang musafir dapat istirahat dari perjalanan untuk beristirahat ya malam di sebuah hotel di pinggir jalan. Ini pengandaian saja. Namun ketika dia bangun, dia tidak perlu lagi menapaki jarak yang sudah ditempuh. Dia hanya bergerak maju untuk menutupi jarak yang tersisa. Ya, kita juga demikian. Kalau dalam kelahiran kita sebelumnya hanya baru di titik, misalnya sampai di titik A, nah pada kelahiran kita saat ini, kita tidak perlu lagi mengulang dari titik 0, tapi kita langsung bisa melanjutkan dari A itu menuju B, menuju C, dan seterusnya sampai finish. Itu maksudnya seperti itu, bahwa kita kehidupan ini selalu terjadi akumulasi karma baik dan karma buruk dalam kehidupan kita. Nah, demikian pula atas karunia Tuhan. Yogi melalui kehidupan lampau menerima akumulasi aset spiritual sebelumnya untuk dapat melanjutkan perjalanan yang telah ditinggalkannya. Seperti seseorang yang terbangun dari tidurnya. Inilah sebabnya seorang yogi ya, seperti itu tidak akan pernah tersesat. Artinya, Bapak Ibu saat ini yang belajar sastra ini, diskusi sastra ini, ya bukanlah orang-orang tersesat. Walaupun kita sering dicap orang tersesat, ya itu orang yang banyak belajar sastra dibilang tersesat, ya. Dibilang beswayah, ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan ya sering dibilang apa? Dibilang tidak sesuai katanya dengan adab. Jadi kita tidak perlu mendengarkan omongan seperti itu karena apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk membangun kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Ini apa namanya yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan kemudian baru dibilang tersesat kemudian sudah menyurutkan niat kita untuk terus mendalami, melakoni, ya, mendiskusikan, kemudian melaksanakan ajaran yang telah dituangkan di dalam susastra kita. Kira-kira itu. Oke, terus Haji 44. Nih. Purwa biasena te naiwa. Purwa biasena te naiwa.
Riyate ya wasopiyasa. Riyateya waso pisa. Ijna surapiyo gasya. Jina Api Yogasya. Sabda Brahma Tiwaratati. Sabda Brahma Wartati. Purwabhya sena tenaiwa. Purwa biasena tenaiwa. Riyate yawasu pisa. Riyateya sayo pisa. Ijna surapiyo gasya. Jijnya surapi yogasya. Sabda Brahma Tiwaratati. Sabda Brahma Tiwartate. Dengan pengalaman latihannya yang terdahulu, ia telah terbawa dengan tiada dapat ditahan. Ia sebagai yang ingin mencari pengetahuan tentang yoga, bahkan jauh melampaui petunjuk-petunjuk dari Weda. Sloka ini Pak Komang, ya Pak Komang Mahawira, bahwa ketika kita sudah membawa ya tabungan karma baik kita pada kehidupan yang dulu, ya niat Pak Komang untuk belajar kerohanian tidak ada yang bisa membendung. Walaupun mungkin dilarang sama istri di rumah, kemudian kunik itu pelajain pedanda nuliu, juru mangku nuliu. Siapa yang mau diganti? Itu misalnya dihalangannya. Niat Pak Komang tentu tidak akan bisa ada yang bisa menahan. Ya, mengapa demikian? Bahkan Pak Komang akan bisa memiliki kemampuan yang bisa saja melampaui petunjuk-petunjuk dari apa yang dari. Mungkin bahasa jadi Pak Komang belum sempat membaca sloka itu, tetapi Pak Komang sudah memiliki pemahaman yang melampaui apa yang dikatakan oleh susastra. Makanya saya katakan sering sekali kita mendapatkan intuisi-intuisi, inisiasi-inisiasi, ya, pada sesuatu yang sifatnya tersirat, bukan yang tersurat. Jadi kita belum sempat baca, tapi kita sudah memiliki pemahaman yang tersirat itu. Mengapa demikian? Karena kita di hadapan Tuhan sesungguhnya sama. Jadi tidak, maaf, dengan kata ini saya katakan bahwa tidak hanya Maharshi saja yang bisa mendapatkan wahyu, Pak Komang pun bisa mendapatkan wahyu itu. Atau saya katakan mendapatkan intuisi dan inisiasi dari Tuhan. Makanya untuk itu saya tidak perlu berkecil hati bahwa kita ini adalah ya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan. Bahkan banyak juga ilmu-ilmu yang notabene sudah dikatakan punah di masa yang lalu, saat ini justru bisa tergali oleh para yogi, para cendekiawan, para spiritualis, ya. Sehingga dia muncul kembali, seolah-olah muncul kembali, padahal itu mungkin sudah pernah ada, tapi terkubur dan dibawa mati, belum sempat diregenerasi. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketika saat ini kita punya kemampuan, pengetahuan, jangan sampai dibawa mati. Perlu juga didescribe, dijelaskan, diwartakan, dituliskan, sehingga tetap menjadi sesuatu yang hidup. Tidak kita bawa mati serta-merta, karena sesuatu yang sudah kita bawa mati, apalagi ilmu, kan sangat sulit bagi kita untuk mengambilnya. Dan itu membutuhkan pertapaan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan intuisi dan inisiasi seperti itu. Nah, begitu taman spiritual tumbuh, mereka ini tidak dapat dimusnahkan. Dia akan terus berkembang, walaupun mungkin ada yang membendung dan lain sebagainya. Banyak kita mengalami ya mendapatkan orang-orang yang misalnya di blok di sana, blok di sini, tapi mereka tetap bisa berkembang. Ya, melalui samskara, jiwa memperoleh renungan, ya, kecenderungan dan kesan dari kehidupan sekarang dan masa lalu secara alami. Ini ya yang menjadi ilham mereka untuk menuju spiritualitas yang lebih tinggi. Orang seperti itu ya merasa tertarik kepada Tuhan, dan tarikan ini juga disebut sebagai panggilan Tuhan. Nah, pertanyaan kita, apakah saat ini sudah ada panggilan dari Tuhan untuk kita untuk menapaki jalan spiritual?
atau hanya ikut-ikutan, atau hanya ingin sekedar tahu, ya, atau mungkin karena takut nanti dikatakan tidak beragama. Yang termulia adalah ketika itu adalah sudah menjadi panggilan hati nurani kita untuk menapaki spiritual. Nah, berdasarkan samskara masa lalu, panggilan Tuhan terkadang menjadi begitu kuat sehingga dikatakan panggilan Tuhan adalah panggilan terkuat dalam hidup seseorang. Ya, kalau udah menjadi panggilan Tuhan, halangan apapun akan dihadapi. Nah, orang yang mengalaminya menolak seluruh dunia dan nasihat teman dan kerabat mereka untuk menapaki jalan yang menarik hati mereka. Nah, ini sering sekali kita kemudian dia bilang bengkung, buseng bang, tapi tetap berjalan. Karena dia memiliki seperti Prahlada misalnya, ya, atau seperti Wibisana di Alengka. Ya, walaupun kakaknya jahat, tetapi dia karena dorongannya kuat kepada spiritual, kepada kebenaran, dia tetap walaupun tinggal di lingkungan yang jahat seperti Alengka, tetapi Wibisana tetap melakukan kebajikan dan mengantarkan mereka pada pencapaian yang tertinggi. Begitu juga Prahlada dan lain sebagainya. Nah, begitulah dalam sejarah, ya, pangeran besar, bangsawan, pengusaha kaya dan lain sebagainya meninggalkan kenyamanan posisi duniawi mereka untuk menjadi petapa, resi, mistikus, pandita, sadhu, seperti halnya sekatakan Siddhartha Gautama, ya. Banyak orang-orang semestinya seperti Walmiki, ya, yang tadinya penjahat kelas kakap kemudian melakukan pertapaan menjadi resi yang maha agung, resi Walmiki, yang tadinya namanya Ratnakara. Gitu. Nah, dan karena rasa lapar mereka hanya untuk Tuhan. Mereka secara alami naik di atas praktik ritual yang ditentukan dalam Weda untuk kemudian materi. Artinya bahwa jadi selalu ada kehausan dan kerinduan yang begitu besar bagi orang-orang yang sudah jiwanya bangun untuk kembali menapaki jalan kehidupan rohani. Dan saya yakin dan saya berharap ya kita yang ada di ruangan ini, ya, yang sudah sejauh ini melangkah, jangan sampai kemudian rasa rindu itu justru memudar, ya, rasa cita-cita keinginan kita untuk mencapai kemerdekaan atau moksartem jagadeta itu menjadi luntur hanya gara-gara kita lebih banyak mendengarkan pembisik yang tidak baik yang bisa sebenarnya menghambat perjalanan kita. Sering sekali penghambat-penghambat itu datang sedemikian rupa, manis, halus, tetapi justru itu sebenarnya adalah sedang menghambat perjalanan atau langkah-langkah kita mencapai kesempurnaan. Kira-kira niku. Nggih, di 45 itu aja. 45 Prayat Nadia Tamanastu. Prayat Nadia Tamanastu. Yogi Samsudakil bisa. Yogi Samsudakil bisa. Anekajan masam sidas. Anekajan masam sidas. Tado yati param gatim. Tado yati param gatim. Prayat nadyata manastu. Prayat nadyata manastu. Yogi samsudakil bisa. Yogi samsudakil bisa. Aneka janma samsidas. Aneka janma samsidas. Tato yati param gatim. Tato yati param gatim. Demikian seorang yogi yang berjuang dengan keberanian membersihkan diri dari segala dosa, menyempurnakan dirinya sendiri di dalam beraneka ragam kelahiran. Dari sana ia akan mencapai tujuan yang tertinggi. Bapak Ibu sareng sami, ya,
Sloka ini mengajak kita untuk tetap semangat, tetap tidak henti-hentinya menyucikan diri. Apapun bentuknya, seperti apa yang sudah Bapak Ibu kita lakukan persiapan galungan kemarin. Ya, mulai penyekaban. Tidak saja hanya sebatas nyekep biu, nyekep tapi juga penting anyakung indriya, anyakung aham kara. Penyajian tidak hanya sekedar membuat kue, tetapi juga bagaimana memilah, memisah mana baik, mana buruk. Penampahan tidak saja kita hanya menyembelih hewan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mengeliminasi sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Sehingga cara-cara inilah yang kemudian akan mampu ya menyucikan diri kita terus-menerus. Dan ini kita perlu usaha terus-menerus, tidak saja pada kehidupan ini. Ya, tidak hanya hari ini, terus-menerus. Semasih hayat di kandung badan, kita terus akan berjuang dari kelahiran ke kelahiran, samba wami yuge-yuge, dari masa ke masa, sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa mencapai tujuan tertinggi kita, yaitu moksa atau momokesaya. Apa yang kita bisa renungkan dari sloka ini? Jadi akumulasi latihan dari banyak kehidupan lampau kita, ini akan bisa menjadi api, menjadi air, dan menjadi angin yang akan membantu kemajuan spiritual kita. Dia akan mendorong kita untuk mencapai itu. Nah, dalam kesempatan ini, para yogi melanjutkan dari kehidupan lampau, mengangkat layar mereka dalam bentuk serada dan bakti dan komitmen yang tulus di kehidupan sekarang. Ini yang diperlukan. Jadi serada, ketaatan, bakti, kecintaan, dan komitmen, berarti disiplin. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita perlu latihan terus-menerus. Tidak cukup hanya sekali. Ya. Kata-kata prayat nad yata manastu yang berarti berusaha lebih keras dari sebelumnya. Jadi kata tu itu menunjuk pada usaha mereka saat ini lebih dalam dari kehidupan sebelumnya ketika mereka tidak berhasil menyelesaikan perjalanan. Makanya ada kata sidir astu, tat astu. Astu itu artinya tekad yang lebih kuat. Ya, usaha yang lebih keras. Ya, agar kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, atau mencapai sesuatu yang belum kita selesai kerjakan dalam perjalanan ini. Jadi kata astu, ya, sidir astu, tat astu, itu artinya tekad yang lebih kuat. Nah, dengan demikian mereka dapat mengambil keuntungan dari momentum yang dibawa ke depan dari masa lalu dan membiarkan angin yang baik untuk membawa mereka ke tujuan. Kita perlu ya menyelaraskan diri kita dengan alam, dengan lingkungan, ya, dengan suasana yang saat ini. Jadi begitu Bapak Ibu punya mood yang baik untuk bermeditasi, berjapa, beryoga, lakukan. Jangan menundanya. Ya, kita sudah sering bahas niki berbuat baik hari ini dan berpikir besok akan mati, gitu. Karena kematian tidak pernah kirim WA, dia bisa menyelinap datang kapan saja. Makanya semasa kita bernapas, kita harus gunakan itu dengan penuh semangat. Astu, katanya. Tat astu, dengan penuh semangat. Ya, bagi para penonton, nah ini tentu ada penonton di sana, jadi ada di luar diri kita. Tampaknya mereka menempuh seluruh jarak dalam kehidupan sekarang, tetapi sejatinya mereka adalah Haneka Janma Samsida. Jadi kesempurnaan dalam yoga adalah hasil dari akumulasi latihan dari banyak kehidupan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kehidupan itu hanya saat ini saja. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kita hanya kali ini saja. Kehidupan kita sudah berlangsung dari masa ke masa. Sambawami yuge. Oke, Bapak Ibu, sebagai renungan akhir, ya, ada Mutiara Dharma yang tulis pagi ini. Ya, setinggi-tingginya gunung yang dapat engkau taklukkan, maka penaklukan diri sendirilah yang tertinggi. Jadi saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menaklukkan diri kita sendiri agar kita bisa mencapai tempat yang termulia, yang tertinggi dari kehidupan kita. Bapak Ibu sareng sami, mungkin itu bahan diskusi kita hari ini. Nggih, matur suksema, ya kirang langkung, nunas gengernes kampure, ya semoga dalam suasana galungan ini kita tetap bisa ya, bisa membangun karma-karma kebaikan untuk diri kita. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Selanjutnya ini yang serahkan kepada Atu Aji. Lurus Aji.
Yesus semua pemangku Dano. Izin terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari Ampun, ini. ini anak kegiatan rutin. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat dan juga bila Bapak Ibu baru pertama kali hadir, kita juga punya grup WA yang kalau Bapak Ibu lihat di kolom chat bisa tinggal diklik untuk langsung join. Untuk diskusi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Mangkudanu, waktu dan tempat dipersilakan. Pak Wahyu, Pak Dewo. Pak Komang, silakan Pak Komang. Pak, dengar Ji. Swastiastu, Pak Jurubangku. Yang mohon untuk dijelaskan kembali tentang fungsi sorga dan neraka diri. Fungsi sorga dan neraka. Karena kalau di kehidupan sehari-hari kita mengenal asas itu satu perbuatan hanya bisa dipersalahkan untuk satu kali. Satu perbuatan itu hanya bisa dipersalahkan untuk satu kali. Maksudnya sanksi itu hasil dari perbuatan itu berupa sanksi itu hanya bisa dikenakan satu kali terhadap satu perbuatan. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa kehidupan yang lalu itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sekarang, bahwa tadi ada ilustrasi seorang yang berjalan kemudian istirahat di tengah jalan, kemudian dia bangun terus melanjutkan perjalanannya, tidak perlu lagi mengulang perjalanan dari awal. Itu memang bisa kita terima. Bagaimana hubungannya dengan asas tadi, yang satu perbuatan hanya bisa dikenakan satu sanksi saja. Fungsi sorga dan neraka di sini sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa kalau kita berbuat jahat, pasti akan masuk neraka. Sebaliknya kalau berbuat baik, pasti masuk sorga. Nah, di sini satu perbuatan sudah kita menerima hasilnya. Perbuatan jahat misalnya, kita sudah masuk neraka. Oleh sebab itu ada yang mengatakan kita lahir itu seperti kertas putih. Karena kan sudah bebas dari kesalahan-kesalahannya di neraka itu. Selama dia selama dia berbuat salah, sudah dia mengalami siksaan dan lain-lain di neraka. Tapi tadi dijelaskan bahwa kehidupan yang lalu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan kehidupan ini justru hanya melanjutkan perjalanan kita yang belum nyampe. Mohon saya dijelaskan ulang nih Ki Juru tentang itu semua. Pemangku masih di mute, Pemangku? Gitu, yang kira pertanyaannya Pak Komang tadi sangat menarik sekali. Benten Pak Dewa, terus Tuaji Dewa, Picayang niki sesepalane. Terus Ji, nanti tiang menambahkan mantan. Terus Ji. Semua Om Swastiastu, Rajang Galungan, Sarang Sami. Dapat didengar nggak? Dapat Ji, terus. Ya niki ampurun niki pertanyaannya Pak Komang itu sangat strict sekali. Kalau tiang komentari rasanya bisa nggak nyambung nanti kita. Namun mudah-mudahan dari yang terungkap nanti oleh siapapun yang menambahkan bisa terjawab, terutama dari Jero Mangkudanu. Niki kalau tiang lihat tentang kesadaran pertama gitu, karena di Bhagavad Gita niki kan yang sering disebutkan adalah yogi. Zaman dulu kan memang zaman terbitnya Bhagavad Gita atau turunnya Bhagavad Gita itu sendiri memang sangat jarang sekali orang yang melakoni tentang agama tidak seperti zaman sekarang. Baru lahir sudah belajar agama di mana-mana gitu. Maksudnya semua orang ikut sama belajar agama. Sehingga kata yogi ini kita bisa artikan untuk kita semua manusia itu pertama. Karena kelahiran kita yang sekarang dan juga yang dulu itu sebenarnya berpeluang sama untuk menyelesaikan tugas kita. Jadi nggak perlu nunggu kelahiran-kelahiran berikutnya. Persoalannya adalah pemahamannya yang belum sampai secara umum gitu. Nah,
hal-hal atau pelajaran-pelajaran yang dulu yang bisa dibawa kembali yang memang betul membawa kita ke jalan moksa itu biasanya ada di tubuh non fisik, tidak di tubuh fisik. Kalau tubuh fisik itu lebih pada karma saja, lebih pada wujud dari pahala karma kita masa lalu. Tapi di tubuh non fisik, kalau orang yang dulu kundalininya sudah bangkit, itu sekarang juga pasti bangkit gitu. Masih bangkit dan masih bekerja terus membersihkan dirinya. Itu yang dikatakan bahwa yang lalu itu juga terbawa ke sekarang. Tapi kalau dia belum pernah bangkit kundalininya, di kehidupan sekarang ini akan terlihat memang belum bangkit gitu. Harus dibangkitkan dulu untuk bisa terbawa lagi. Jadi hal yang ada di tubuh non fisik lah yang biasanya terbawa ke kehidupan berikutnya. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu akan hilang seiring dengan matinya tubuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, keberanian kita untuk membersihkan diri kita dari segala dosa. Nah, ini yang memang kalau di kehidupan sekarang itu lebih jelas sekali terlihat. Kenapa orang begitu sering ngeles? Jadi kalau saya lebih senang mengatakannya itu ngeles gitu, mencari alasan-alasan untuk tidak mau membersihkan dirinya, dan cenderung dia hanya bersifat yang rame-rame gitu loh. Kalau orang melukat ke sini rame baru jalan gitu, ikut-ikut gitu, tapi tidak fokus pada pembersihan dirinya yang di dalam. Dan satu hal lagi, penyebabnya karena jiwanya sendiri juga telah menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan di kehidupan sebelumnya untuk membersihkan diri itu ternyata tidak sampai bisa membersihkan dirinya untuk bagian luarnya saja juga tidak. Itu yang membuat kenapa orang juga sering jadi meboyo ketika ditunjukkan untuk aktivitas-aktivitas yang terkait yang dikatakan orang untuk pembersihan diri. Tapi begitu kundalininya dibangkitkan dan dia bisa merasakan kundalininya bangkit, proses pembersihan itu akan terjadi dengan sendirinya. Nah, untuk orang bisa nerima kundalininya dibangkitkan ini pun juga orang akan banyak punya alasan untuk ngeles gitu. Untuk berpikir yang lain agar dia tuh menolak gitu. Keberanian untuk membersihkan itu jadi hilang gitu. Mungkin Niki aja yang bisa Tiang sampaikan, apakah nanti nyambung dengan urusan tadi Pak Komang mengatakan sudah dapat pahala 1 ya nggak akan kena lagi, udah di neraka atau sudah di sorga gitu. Yang saya tangkap tadi sepintas. Suksema. Om Santi Om. Suksema Tu Haji Dewa. Karena ini soal urusan pahala dan pahala gitu kan. Nah, Tiang kira niki kita perlu juga pandangan teman-teman semeton yang lain. Durus Bapak Ibu sane siosan nyawis. Nih, kita diskusi bersama-sama di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita semuanya bergerak dari pemahaman yang sederhana, pemahaman yang lebih rendah ke pemahaman yang lebih tinggi, dari pemahaman yang kurang murni ke pemahaman yang lebih murni. Tiang kira nih ke Durus. Ada Pak Gede Sukre Darmayasa. Menapi kabarnya Pak Gede? Sehat kah? Gerangan? Swastiastu Pak Jero, ampun. Terus, nah, beliau niki anak muda dari Dause ya, di daerah perbukitan di Kintamani sana. Terus, Pak Gede. Yang menyimak manten dengan guru. Nggih, sehat nggih. Terahan dumun. Nggih. Sire durus Bapak Ibu sareng sami. Sane kenten. Mari bersama-sama kita berdiskusi. Lihat. Pak Mangku Gede Yase ada nggak? Pak Mangku Gede Yase wenten? Apa itu? Nggih, yang wenten. Durus Pak Mangku. Nah, beliau niki praktisi masalahnya. Durus Pak Mangku. Kalau pendapat yang mengenai sorga dan neraka itu entennya di pikiran manten Pak Mangku. Jadi kalau pendapat yang kalau pikiran pada waktu kita meninggal itu kacau balau,
juga akan menyebabkan Atman itu adalah sang roh itu akan kacau balau. Yang ampura niki pendapat yang pribadi, makanya kenapa orang-orang itu selalu melaksanakan meditasi ataupun menenangkan diri. Menurut pendapat yang adalah untuk mendapatkan ketenangan di saat-saat akhir hidupnya. Ketenangan itu sangat sangat penting saat-saat kita menjelang akhir kehidupan itu. Karena seperti Bhagavad-gita mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan pada saat akhir, apa yang kita pikirkan pada saat akhir menjelang kematian, begitulah yang akan kita temui. Oleh karena itu, alangkah baiknya belajar untuk tetap menenangkan diri dengan jalan, barangkali salah satu tekniknya adalah meditasi atau pengaturan napas atau pranayama. Sehingga apapun kondisinya, pada saat kita menjelang akhir perjalanan kehidupan ini, kita akan tetap tenang. Yang pernah menanyakan hal ini kepada Mangkudanu mengenai umumnya kalau perjalanan orang normal itu untuk mencapai akhir perjalanan itu akan melalui rasa sakit yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa sakit itu pada saat kita menjelang akhir perjalanan kehidupan ini adalah dengan ketenangan diri dan mengabaikan rasa sakit itu. Rasa sakit itu hanya ada di pikiran. Nah, barangkali ini kok pendapat yang aku kurang lebihnya yang lunas Gen Sinampuro yang tutup atau Paramasanti Om Santi 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 Om. Oke. Terus yang lainnya Wenten Malik? Sire Wenten Malik terus ibu-ibu mumpung gak alungan niki kita simak ramo niki. Ya. Jadi Pak Mangku tadi katanya sorga dan neraka itu dalam pikiran. Tadi Haji Dewa kalau kundalininya sudah dibangkitkan. Ya, walaupun banyak yang membuyu ini. Tapi Pak Komang ya karena jadi hukum karma pala itu jadi kayak matematika jadi Pak Mang ya. Nah, gitu kira-kira Pak Komang memahaminya kayak matematika. Padahal Pak Komang nggak sadar kalau Pak Komang menanam satu bulir padi, kalau dirawat dengan baik bisa menghasilkan tak terhingga bulir padi. Ya, Bapak Ibu sareng sami, jadi ini diskusi yang sangat-sangat menarik bagi Tiang. Jadi tadi Suksema, Tuan Haji Dewa, Pak Mangku Gede sudah memberikan insight tentunya untuk kita, gitu ya. Bahwa hukum karma pala memang tidak bisa kita pahami secara matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pertama. Yang kedua, pada pertemuan yang ke-64 kemarin sebenarnya kita sudah bahas bahwa ada perbedaan mendasar antara orang yang menanam kecambah, kedelai dengan yang menanam bambu. Kalau yang menanam kedelai, cicih karma pala ini makin tanam ya sekian jam sudah kepit dan sudah kita bisa nikmati. Atau seperti orang memakan cabai dimakan langsung pedas. Sehingga bisa saja kapan dia berbuat, saat itu pahalanya akan dia terima. Ya. Walaupun sesungguhnya begitu. Pada saat kita berbuat sesungguhnya kita saat itu sedang menerima pahala kita. Tetapi ada juga karma-karma yang kita lakukan itu membutuhkan proses yang panjang untuk kita nikmati dan itu kita bawa dari kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Jadi bisa jadi apa yang Pak Komang tanam di kehidupan yang sebelumnya, ya pada kehidupan sebelumnya Pak Komang belum sempat nikmati Pak Komang. Jadi baru mula saja. Karena Pak Komang ternyata nanam pohon bambu, tidak menanam kedelai atau tidak menyamai kecambah. Gitu ya.
Sehingga rupa-rupanya tabungan kebajikan yang Pak Komang tanam di masa yang lalu itu belum sempat dinikmati, yang kemudian melalui proses samsara lahir hidup mati dari berbagai kehidupan, rupa-rupanya baru kehidupan saat ini dan di usia sudah mau pensiun, sudah di usia di atas 50, udah 50 ke atas ya Pak Komang. Dan sudah di atas 50, kok baru ngeklik ini gelombangnya elektromagnetiknya, kok saya baru ngeklik untuk bisa mau mendalami kembali ajaran sastra ini yang sesungguhnya Pak Komang sudah melakukannya, sudah mendalaminya di kehidupan sebelumnya. Keberadaannya Pak Dewa Haji Putra, Pak Mangku Gedayase, keberadaan saya ini kan hanya sebagai pemantik saja. Ya, namun ya hitoplasma medan dasarnya Pak Komang sudah punya. Di tiang niki hanya sekadar tiang sini hanya sebagai pemantik saja, bukan penyebab. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, penyebabnya adalah diri kita. Orang lain itu persis hanya sebagai media pemantik saja. Betul. Ini harus disadari bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, penyebabnya dari luar diri kita. Mustahil rasanya ya saya atau kita semua di sini bisa belajar Bhagavad Gita, sharing seperti Niki dari hati ke hati, ya tanpa kemudian kita memiliki kesiapan untuk melakukan itu. Ya saya terus terang aja, saya punya pengalaman Pak Komang, ya dengan ibu-ibu di Bekasi, belajar Bhagavad Gita ini dari 6 tahun yang lalu, ya door to door dari rumah ke rumah. Sampai saat ini, ya mungkin Pak Mangku Gedayase masih bisa cerita, yang rutin masih mengikuti ya kegiatan kami di Pura Bekasi sampai saat ini itu, ya tidak bertambah banyak. Ya itu orangnya itu lagi. Jadi fluktuatif, kadang ada, kadang enggak, dan lain sebagainya. Ya itulah kondisi real, bahwa kita ada saat ini ya, berdasarkan karma kita. Dan karma itu tidak selalu harus matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa jadi dia 1 tambah 1 tak terhingga. Artinya setiap kali kebajikan yang kita tanamkan, itu akan menghasilkan kebajikan yang tidak terhingga. Demikian pula, 1 kali ketidakbenaran yang kita lakukan akan bisa menghasilkan penderitaan yang tak terhingga. Namun dari sloka yang kita bahas 5 tadi, bahwa akumulasi dari kebaikan adalah kebahagiaan. Dan akumulasi dari ketidakbaikan adalah penderitaan. Jadi kalau hari ini kita bisa membangun kebaikan, yakini bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang tak terhingga. Pak Komang kayaknya sudah pernah mencontohkan bahwa walaupun kita yang melakukan kebaikan kok bisa berimbas kepada anak kita, keluarga kita, negara kita, asal kita. Dan demikian juga sebaliknya, ketika kita melakukan ketidakbaikan, secara sosial berimbas ke mana-mana. Walaupun sesungguhnya yang menerima adalah diri kita, tapi efek sosialnya bisa berimbas kemana-mana. Artinya apa? Bahwa apa yang kita nikmati saat ini, ya harus kita yakini bahwa kita ada sancita karma pala, ada prarabdha karma pala, dan ada kriya mana karma pala. Ya, ada apa yang kita nikmati saat ini adalah karma wasana yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita sebelumnya dan memperbaiki kualitas kita yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka untuk mengkoreksi karma-karma yang tidak baik kita di kehidupan yang dulu, dan kemudian kita sembari menabung untuk kebaikan kita yang akan datang. Termasuk juga kita akan nikmati di saat ini. Jadi ada sesuatu yang langsung kita nikmati, ada sesuatu yang memang menunggu proses. Nah tentu ini tergantung daripada hukum kausal alam semesta ini. Berapa sih lama agar karma itu langsung berbuah seperti apa yang kita inginkan. Namun demikian saya katakan bahwa saya pernah mengatakan demikian. Setiap kali kita membangun karma kebajikan, bisa jadi kita tidak langsung menikmati hasilnya. Tetapi di saat yang sama, ketidakberuntungan kita menjauh. Saya ulang lagi. Setiap kali kita melakukan kebajikan, bisa jadi kita tidak langsung menerima pahalanya, tetapi ketidakberuntungan kita sudah menjauh. Dan sebaliknya, setiap kali kita melakukan kejahatan, bisa jadi saat itu kita tidak langsung menerima dampaknya.
tetapi kebahagiaan kita sudah menjauh. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah mendapatkan pahalanya, tetapi dampak pahala langsungnya mungkin tidak langsung kita terima, tetapi ada esensi, ya, sesuatu yang kemudian hilang dalam diri kita. Kalau kita berbuat kejahatan, maka kebahagiaan kita akan hilang pada saat itu. Kalau kita berbuat baik, maka di saat yang sama penderitaan kita akan hilang. Walaupun apa yang kita tanam tidak langsung kita terima saat itu. Ini pemahaman dia akan yang bawa ke sana, Pak Komang. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan oleh Haji Dewo tadi, bahwa kita ini, setiap manusia selalu punya blind spot. Ya, selalu punya blind spot. Dan ini memerlukan orang lain untuk memantiknya, memberitahu kepada kita. Entah apapun kita katakan, apakah itu kita katakan guru, atau mentor, atau sparring partner, apapun namanya. Tapi kita memiliki blind spot. Kita sebagai anak misalnya, kita punya blind spot yang memerlukan orang tua untuk memberitahu, nah, ini benar, ini pelih, ini luwung, ini jelek. Dalam lingkungan sosial kita juga memerlukan teman-teman kita untuk mengatakan apakah perilaku kita baik dan tidak baik. Jadi setiap manusia memerlukan sparring partner untuk mengetahui blind spot-nya. Dan setiap manusia memerlukan Tuhan untuk kemudian memberitahu bahwa kita on the track atau kita tidak dalam on the track. Ini penting. Jadi pembangkitan Kundalini memerlukan orang lain, kadang-kadang kita nggak siap. Padahal sesungguhnya Kundalini kita sudah bangkit. Ya, hanya saja kita nggak sadar kalau kita sudah bangkit. Gitu. Kalau ada Kundalini seseorang tidak bangkit, maka dia akan mengalami persoalan secara fisik. Tidak sama dengan orang lain. Tingkat evolusi kesadaran orang itu yang berbeda. Ketika tingkat evolusi kesadaran orang sudah sama, ya di dalam satu frekuensi, maka orang itu akan sambung. Orang itu akan enak. Sama seperti kita mentuning gelombang radio, kalau klik gelombang satu orang, juga orang itu memboyo gitu, padahal sudah dibantu dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Mangku tadi benar juga, bahwa baik dan buruk itu ada dalam pikiran kita. Ya, kalau kita bilang pikiran kita bisa memproduksi kebajikan, ya baiklah hidup kita. Kalau kita memproduksi ketidakbaikan, maka tidak baiklah hidup kita. Ya, kita sudah bahas, ya, apakah sorga dan neraka itulah sebuah alam dan ada di suatu tempat. Nanti kalau kita katakan alam dan di suatu tempat, orang akan bertanya, dari 9 penjuru ini di arah mana sorga itu berada? Atau dari semua lapisan alam ini di lapisan keberapa sorga itu ada? Hanya saya katakan, jadi ya memang benar, jadi sorga itu sesungguhnya ada di dalam diri kita. Kalau saat ini kita bisa senyum, happy, bahagia, itulah sorga dunia. Tapi kalau saat ini kita menderita, sakit, ya suffering, merasa tersiksa, merasa tidak nyaman, itulah neraka sesungguhnya. Kalau berbicara tentang ciri-ciri sorga dan neraka yang dikisahkan di dalam teks-teks susastra kita. Kira-kira nih yang dapat yang sampaikan. Terus sama tahun yang lainnya, Pak Komang, demikian yang dapat yang sampaikan. Sukses semua Pak Komang, pertanyaannya sangat-sangat tajam sekali. Silakan Bapak Ibu yang lain jika masih ingin bertanya, dipersilakan. Masih ada? Lurus Bapak Ibu. Pak Wahyu di Bandung. Pak Wahyu udah gara-gara kepala kayaknya udah mau nanya itu. Om Swastiastu, jeroangku. Swastiastu. Nggak garuk-garuk kepala bisa aja nih Pak Dewa. Gatel aja. Saya kebetulan sedang di Jakarta kan, izin untuk baru sembahyang Galungan aja jeroangku. Ya Galungan sekali-kali ke Jakarta gitu kan, kalau di Bandung agak ini. Saya hanya menanggapi saja sedikit Romangku mengenai surga dan neraka yang menurut saya terus terang
bahwa surga dan neraka itu di Hindu saya baru-baru tahu gitu. Karena selama ini yang ada di pemahaman saya sama dengan yang Jero Mangku pernah sampaikan. Kita sendiri yang menciptakan surga dan neraka kita. Karena di dunia sendiri juga kita juga merasakan itu. Kadang pada saat memang kita hasil dari disebutnya karma pahala itu pas lagi kayak neraka ya neraka, pada saat senang ya kita sebut surga gitu. Saya juga pernah baca itu Jero Mangku di dalam salah satu kitab Weda, tapi saya lupa yang mana gitu. Apakah hal tersebut bisa juga dibenarkan Jero Mangku menyambung dari yang tadi Pak Komang sampaikan gitu, karena saat ini juga kan saya merasa saya sedang mengalami neraka saya gitu di dunia dengan segala macam tekanan dan lain-lain gitu. Tapi di saat yang lain, wah saya juga ada happy juga gitu loh. Mohon pencerahannya Jero Mangku menyangkut hal tersebut, pandangan saya seperti itu. Swastiastu, terima kasih. Suksema Pak Wahyu di Bandung. Saya kira gitu ya, sorga dan neraka itu suatu kondisi di dalam diri, ya bukan suatu tempat di mana. Jadi dia suatu kondisi. Yang benar, jadi sorga itu kondisi gitu ya. Walaupun nanti ada makanya saya bilang ada namanya sorga ciuta, neraka ciuta. Sorga ciuta ya orang yang lahir dari kondisi yang membahagiakan. Ada juga orang yang lahir dari kondisi yang menderita. Jadi sorga dan neraka itu dalam terminologi saya pribadi dan dari beberapa teks yang saya baca, dia tidak pernah menceritakan itu alam atau suatu tempat tertentu di mana gitu ya. Ini penting. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak. Maka pertanyaan tadi, kalau saya katakan surga dan neraka adalah suatu tempat tertentu, ya di suatu arah, kita akan dikejar oleh anak-anak kita. Ke arah mana surga itu? Apakah di timur, di barat, di selatan, di utara, di tenggara? Atau kalau di lapisan alamnya kemana? Jangan-jangan kalau kita bilang di lapisan yang ombur buah suah, suah itu di mana ya? Apa di bulan? Jangan-jangan Amerika sudah sampai ke sana. Jadi kan begitu. Jadi orang akhirnya kan begitu. Ini kan pemahaman-pemahaman, memang ada beberapa mitologi bahwa surga itu adalah suatu tempat alam katanya. Alam tertentu, alam-alam rohani. Tapi saya kalau membawa ke badan saya gitu, surga itu ya, surga dan neraka is in your mind. Dalam cita kita. Dalam cita kita itu kan ada 3 folder besar. Ya, budi, manah, dan ahamkara. Ya, kalau budi itu ya kondisi, kalau misalnya dia sentuhannya satwa, dia bahagia, damai, tenang. Tapi kalau kemudian itu disentuh dengan manahnya, disentuh dengan hal yang tidak baik, pikiran langsung mumet dan lain sebagainya. Dan ahamkara, apalagi egonya yang muncul, tentu itu akan sangat menyiksa. Saya lebih sepakat bahwa surga dan neraka adalah suatu kondisi yang terjadi di dalam diri manusia, tidak di luar diri manusia. Ya. Makanya pernah sering dikatakan bahwa apa yang terjadi, sesuatu yang ada di luar sesungguhnya adalah refleksi apa yang ada di dalam. Itu. Ini penting. Jadi kalau kita bisa tiba-tiba Pak Wahyu marah-marah kepada orang lain, sesungguhnya karena kita belum selesai dengan diri kita di dalam. Jadi orang lain itu hanya jadi bempernya aja. Tapi orang yang sudah sadar ya, dia akan kembali lagi bahwa yang ada di luar itulah pantulan yang di dalam. Kan sering ada analogi. Sering sekali kita mengatakan jemuran tetangga itu kotor dan lain sebagainya. Rupa-rupanya ternyata kaca jendela kita yang sulit, yang tidak pernah kita bersihkan. Sehingga kalau kita melihat dari dalam, ternyata melihat cucian tetangga kita kotor, atau kita mengatakan tetangga nggak bisa nyuci kok pakaiannya kotor terus. Rupa-rupanya ternyata kaca jendela kita yang tidak pernah kita bersihkan. Itu artinya apa? Bahwa ya kita mau nggak mau ya ke dalam dulu lah. Saya belajar ya untuk ke dalam dulu. Jadi karena apa yang terpantul dari dalam itu akan nampak keluar. Dan sesungguhnya yang terjadi di luar itu adalah terjadi di dalam diri kita. Ini penting. Jadi saya lebih setuju dengan apa yang Pak Wahyu katakan, bahwa surga dan neraka itu ada di dalam diri kita, tidak di luar. Pun kalau ada orang lain bisa memberikan penghiburan,
Ya, itu semata-mata karena kita layak untuk menerima penghiburan itu. Pun kalau ada orang yang menghina kita, karena memang saat itu kita memang sedang layak untuk menerima penghinaan itu. Jadi everything, segala hal yang kita alami ya karena kita menyiapkan, mengiyakan untuk itu terjadi. Tetapi karena kita diberikan WWK, kita bisa menolak itu. Kita bisa mengatasi itu. Misalnya ada orang yang berkata-kata kasar kepada Pak Wahyu. Ya, sepanjang Pak Wahyu tidak memberikan dia masuk, Pak Wahyu aman. Dia akan kembali kepada orang yang berkata-kata kasar itu. Tetapi begitu Pak Wahyu memberinya peluang untuk memasuki Pak Wahyu, maka Pak Wahyu akan terpengaruh. Pak Wahyu jadi uring-uringan, ya Pak Wahyu akan menjadi gelisah dan lain sebagainya. Kalau hanya gelisah saja sih nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba kemudian terpancing dan kemudian bereaksi juga, nah ini yang akan menimbulkan persoalan yang tidak akan pernah selesai. Jadi sepanjang kita tidak memberikan sesuatu itu masuk ke dalam diri kita, dia akan kembali kepada orang yang memantulkannya. Itu Pak Wahyu. Jadi kalau kita membiarkannya masuk, ya kita akan tercengkeram oleh apa yang orang lain pantulkan untuk diri kita. Yang kira nih ke? Semua Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Jero Mangku, karena itu baru saja saya alami gitu pada saat orang bukan menghina ya. Apa hitungannya menyalahkan apa yang telah saya lakukan gitu. Ya tidak perlu dengan marah. Tapi ternyata yang kebakaran jenggot orang yang nyerang itu. Saya malah senyum-senyum saja. Ya, Jero Mangku itu ya, pencerahannya. Karena Pak Wahyu tidak memberikan respon. Kalau Pak Wahyu merespon pasti Pak Wahyu kena juga. Iya. Ya. Memang itu Hindu itu yang mengajarkan. Terima kasih Jero Mangku. Suksma, matur suksma. Sami-sami Pak Wahyu, selamat Raya Galungan, Teng Bandung. Terus Haji Dewa sama teman yang lain. Bapak Ibu semuanya, mungkin karena waktu sudah 1:30 WIB, 1:30 WITA, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum absen untuk mengisi link absen. Pak Mangku, mungkin ada closing statement Pak Mangku? Ya, tiang sederhana sekali ya. Jadi Hari Raya Galungan ini kan termnya panjang. Mulai dari tumpak warige sampai nanti pegat wakan. Artinya manusia ini diberikan waktu sangat leluasa oleh Tuhan, oleh leluhur kita untuk berbenah. Tinggal sekarang kita apakah memiliki kemauan, kayak tadi dikatakan, apakah kita memiliki kemauan untuk membenahinya. Sehingga Hari Raya Galungan itu dan Kuningan itu tidak hanya jatuh pada tataran ritual saja. Ya, WA kita, ya Bu Dewi, ya tentu senyum-senyum karena saya juga ya kita ngirim WA kan indah-indah. Kemenangan Dharma melawan Adharma, bla 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 dan lain sebagainya. Persoalannya mungkin sederhana. Apakah kemenangan itu sudah benar-benar kita dapatkan ke dalam atau hanya sebatas menghiasi chattingan kita kepada orang lain? Jadi kesempatan emas ini ya, saat ini dari Galungan sampai nanti Kuningan dan namanya Nawa Durga Ratri ya, 9 hari pemujaan kepada Tuhan ya, kita harus gunakan semaksimal mungkin untuk membenahi diri ke dalam. Sehingga benar-benar nanti kita lahir menjadi orang yang eling, uning, kauningan. Jadi orang-orang yang benar-benar eling dan orang-orang yang benar sadar. Kalau ini nggak kita miliki, kalau tidak ada transformasi ini, ya maka Galungan Kuningan sampai tahun dodol kapanpun, dia akan seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Saya kira itu. Jadi tidak perlu yang besar-besar, yang sederhana-sederhana saja, tapi kita memantapkan bahwa Galungan dan Kuningan kali ini adalah Galungan dan Kuningan yang spesial yang akan mampu mengantar saya pada transformasi perubahan secara mendasar dalam kehidupan kita. Yang kira yang terpenting yang harus kita lakukan, bukan hanya sebatas dalam retorika. Matur suksema, itu Haji Dewa, semantan sarang sami kepada Bu Wirastini. Selamat atas kelahiran bayinya. Ya, semoga sehat, rahayu. Karena beliau habis melahirkan.
Ya, sehat selalu nggih. Guru. Nggih, dan semeton semuanya. Salam sehat semuanya, salam rahayu, selamat merayakan Galungan, berkumpul dengan keluarga. Dan karena musim hujan sudah turun, tetap jaga kondisi, jangan sampai sakit. Tiang kira nike, nggih matur suksema, Om Santi 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 Om. Om Santi.